Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di channel Sudut Gaib. Baik pemirsa, malam hari ini Sudut Gaib menghadirkan bintang tamu. Beliau adalah seorang lelaki gagah, tinggi besar. Baik, malam hari ini kita menghadirkan narasumber untuk kita ajak bincang-bincang mistis pemirsa. Sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja kita ajak bincang-bincang. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Ini Silahkan perkenalkan diri dulu ya, Kiwas. ya. Sekarang nama saya Johan, berdomisili di Mojolaban, Sukoharjo. Malam ini saya mau cerita soal pengalaman saya yang sedikit mistis. Ya. Itu asal mula asli saya kan Jati Malang. Nah, saat itu saya beli perumahan di depan Koramil, Mojolaban. Yeah. Nah, di saat saya pindah di situ, untuk 1 bulan berlalu tidak ada gangguan sama sekali. Setelah itu tiap malam pasti ada gangguan. Contohnya Yang pertama itu seperti suara dulu. Suara-suara Ya. mistis. Setiap jam 1 itu pasti terdengar suara orang nyapu di luar ya? di luar, di samping rumah. Yang kedua setiap setengah 3 itu pasti suara orang ngetok tembok. Jadi Mukuli gitu, Mukuli tuk tuk tembok. tuk tuk gitu. itu Itu pasti setiap jam setengah 3 pagi. belakang, samping. Samping. Oh, samping. Yang dekatnya orang nyapu-nyapu itu tadi. Ya, masih satu komplek itu kan bonsai semua. Mm-mm. Nah, belum ada rumah selain saya yang huni. Oh, sendiri berarti Sendiri. ada. Gitu. Terus Kemudian seiring waktu berjalan, lama-lama suara itu masih ada, tapi setelah saya mau keluar beli makan sekitar jam setengah 7 malam, itu di atas rumah yang nggak dihuni, itu ada cewek di atas lampu pas. Ya ampun. sebentar. Merinding saya pemirsa dengarnya. Di rumah yang tidak dihuni itu ada Cewek duduk di atas lampu. Itu maksudnya posisi rumahnya itu gimana? Udah nggak dihuni, Nggak dihuni. Terus dia bisa duduk di atas lampu itu artinya belum di plafon ya? Apa sudah? itu di depan rumah. Depannya kan ada Merkuri. Oh gitu. Depannya ada Merkuri, terus Dia duduk di atas tembok itu yang sampingnya lampu tadi. oh gitu. Jadi ada tempat lampu, terus ini sampingnya tembok. Iya. Dia duduk di atas gitu. Kelihatan enggak mukanya Mas? Kelihatan. Kelihatan. Oh, gitu. Cuma hitam biasa pucat. Oh gitu. Natap Mas Johan atau Udah membelah agak ke bawah gini. gini saja? Gini saja. Merunduk. Ada kaki bergerak atau apa enggak? Atau Udah cuma diam. Mm-mm. Kakinya posisinya seperti di apa ya Pak? Di ayun-ayun. Simpulkan. Oh gini, cuman diam disimpulkan gini Ah. aja. Oh gitu. Waktu itu Mas Johan lihatnya berapa lama itu? Berapa lama? Nggak lama itu Mas. Nggak lama. Detikan ya? Detikan. Terus tiba-tiba dia menghilang perlahan atau gimana? Saya nggak noleh. Oh gitu. Jadi pas lihat, Dan jangan lihat terus itu. Enggak. Ya saya sekedar tahu. sekedar tahu langsung noleh, dah. Udah. Gitu aja. Perasaan saat itu Ya biasa. biasa. Oh gitu. Terus lagi. Yang kedua, yang saya penasaran sama suara sapu tadi. Nah itu pas waktu itu ada ibu juga tidur situ. Saya memberanikan diri kan tidur di luar. Iya. Itu ternyata sosok itu muncul Mas. Itu nenek-nenek pakai seperti batik lurik. Zaman dulu ya? Ya zaman dulu. Zaman dulu ya. Rambut belakang digelung sama sapunya itu dikasihkan di ketiak. Nah, Nah, gini. gitu. Oh, ternyata sosok nenek-nenek pemirsa yang nyapu. Terus waktu Anda melihat itu pagi juga antara Enggak, kalau itu sekitar jam 1 jam 1 itu. di bawah pohon gaharu. Oh, di bawah pohon. Sedang apa nenek tersebut? Cuma berdiri Berdiri aja. aja. Anda kan melihat ya. Terus
Dia melihat enggak ada. Dia nggak melihat, saya nggak berkedip ya Mas ya. Hmm. Saya pengen tahu hilangnya nenek tadi gimana. Walaupun saya nggak berkedip, saya nggak tahu hilangnya. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, Iya. pelan-pelan set gitu ya. Iya. Oh gitu. Nggak ada respon, maksudnya dia nggak senyum atau nggak gimana-gimana, Nggak, cuma diam aja gitu. Cuma membelakangi. Membelakangi dia. Membelakangi. Oh gitu. Jadi mukanya nggak terlihat Nggak jelas ya. kelihatan. Oh gitu ya. Oh jam 1 ya. Satu malam. Akhirnya terlihat juga ya penampakannya seperti apa kok tiap malam jam Iya. hampir pagi kok ada yang nyapu gitu. Penasaran, akhirnya muncul juga sosoknya, ternyata nenek-nenek itu tadi. Iya. Oh gitu. Iya. Mungkin itu dulu tempatnya si nenek itu. Ada rumahnya mungkin. Ya mungkin Itu zaman dulu dulunya. bekas STM. Oh, dulu bekas sekolah. bekas sekolahan. Oh. Sekolah. Ada lagi mungkin Mas Jon? Nah, Pak, ya itu sambung lagi. Pas waktu itu saya di kamar, istri masak. Nah, saya dengar suara seperti pipa itu jatuh dari atas. Wah, wah, wah. Padahal di atas lemari emang ada pipa, tapi saya cek Enggak jatuh. tidak ada yang jatuh. Itu masih sekitar jam 10-an itu. Oh, masih agak malam sedikit ya, jam Agak 9 malam ya. dikit, ya. Terus perasaan itu istri juga dengar? Istri dengar, Anda dengar, terus kemudian tanya Anda pastinya? saya yang tanya. Oh malahan? Saya yang tanya, tapi istri bilang nggak ada apa-apa gitu. Oh gitu. Terus udah gitu aja, berlalu gitu aja? Saat itu setelah kejadian itu ada lagi, itu istri juga sedang masak. Itu sendok padahal di rak atas. Kalau di nalar pikiran tikus nggak mungkin. Iya. Itu seperti orang ngambil, suaranya ada tapi nggak ada. Sering gitu? Kayak orang ngambil sendok, Ya. sering gitu? Tuh. Oh gitu. Terus respon waktu dengar suara seperti itu apa? Kalau istri Takut? udah terbiasa. udah terbiasa? Oh, Soalnya gitu. udah terbiasa. Oh gitu. Kalau Mas Johan pasti enggak gimana-gimana? Ya alhamdulillah. Karena Mas Johan sendiri ini sebenarnya juga pelatih WS Pamungkas ya? Betul. Iya, iya. Jadi untuk masalah hal-hal gaib, ya seperti yang dikatakan Mas Johan, ketika melihat ya biasa-biasa saja karena sudah ada ilmunya untuk menangkalnya, gitu ya Mas Johan ya. Gitu. Kalau dilihatin gitu ya enggak gimana-gimana. Ya syukur bisa melihat, oh ternyata itu cuma tahu aja gitu. Iya, iya kan Mas Johan? Iya. Ya, cuma tahu aja, sudah kamu nggak ganggu, saya nggak ganggu gitu aja ya berarti ya. Cuma sedikit usil Iya. kayaknya ya di rumah. Ya, tapi salah kepada orang yang usil ternyata. Iya. Yang diusilin biasa-biasa Biasa, saja. biasa. Enggak takut yang Nggak diusil. takut ya. Tapi bagusnya Mas Johan walaupun punya jurusnya dia nggak ngusilin balik gitu. Ya. Cuman sekedar ingin tahu gitu aja ya Mas Johan ya. Iya, bagus itu. Mantap. Ada pengalaman lagi? Yang terakhir Heeh. 2 bulan yang lalu. Iya. Baru aja. ini, Iya, baru. 2 bulan yang lalu pemirsa. Waktu itu dalam perumahan kan saya jaga di situ sendiri. Hmm. Itu sebelum kejadian itu penghuninya itu pernah bilang ke saya jam 6 maghrib yang istrinya itu melihat seperti asap tapi terbang seperti Asap Casper terbang. ya. Heeh. Seperti Casper, hantu Seperti Casper Casper. ya, tuh. Tapi cuma wujud seperti asap. Asap, gitu. heeh. Saya penasaran, besoknya saya pengen nyoba, pengen tahu benernya sosok apa. Nah, di waktu saya jaga sendiri itu di rumah paling ujung itu ada sosok cewek di dalam rumah. Padahal ndak dihuni. Iya, heeh. Udah laku tapi ndak dihuni. Heeh. Nah itu sosoknya di dalam rumah itu kan terlihat dari jendela luar berarti ya? Jendela luar tapi yang atas. Yang atas. Oh, Kan lantai 2. Oh lantai 2. Oh berarti di atas Di malah. atas. Sosoknya itu sedang apa Mas Johan? Dia cuma sekedar berdiri. Diri aja? Berdiri. Membelakangi atau menghadap Anda? Seperti gimana ya? Kita ya menghadap tapi tunduknya ke bawah. Oh gitu, cuman gini aja gini. gitu. Berarti cewek rambutnya panjang gitu ya? Cewek. Oh gitu. Merinding saya. Iya, sama. Mungkin asapnya tadi adalah itu mungkin ya. Iya, iya. Bisa jadi ya Mas ya. Ya, Yang asap kemungkinan, terbang, ya. Hmm. Sedang dia aktivitas atau apa dari kegiatan kemudian mau pulang ke rumahnya itu mungkin juga. Ya ini pesan dari saya untuk Mas Johan, mungkin nanti kalau melihat hal seperti itu yang sekiranya mengganggu dibersihkan saja tidak Bukan apa-apa. saja tidak apa-apa Mas Johan ya. Karena Anda kan sudah punya ilmunya kan, Ya. gitu nggak apa-apa.
jenengan tidak apa-apa, nanti kalau keluarga jenengan yang awam tentang gaib mungkin Iya. malah takut ya. Iya, betul. Dikondisikan lah ya. Kondisikan ya nanti ya. Ya. Luar biasa sekali pemirsa. Itu tadi adalah cerita mistis dari saudara kita Mas Johan. Sangat menginspirasi kita semua, yang pada intinya hantu atau penampakan itu ada di sekitar kita. Kita jangan takut, takutlah hanya kepada Tuhan yang menciptakan segala makhluk di dunia ini. Terima kasih telah menyaksikan Sudut Gaib. Tetap ikuti Sudut Gaib. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta share di jejaring sosial Anda sebanyak-banyaknya. Bagi Anda yang ingin menceritakan pengalaman gaibnya di pendopo Sudut Gaib, kami dengan senang hati menunggu kehadiran Anda semua. Ya. Terima kasih atas waktunya dan kisah mistisnya Mas Johan ya. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Ya, mungkin sekian dulu pemirsa. Ikuti terus Sudut Gaib Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.